Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Mata, berbagi cerita dari yang terlihat mata. Seperti biasa, disclaimer, saya bukan cenayang, bukan paranormal, atau yang sejenisnya. Saya hanya kebetulan saja terkadang bisa melihat mereka. Ketemu lagi di Cerita Mata kamu. Cerita kali ini dikirimkan oleh salah satu viewers Cerita Mata yang kita sebut saja namanya Mas Jalil ya. Tentunya semua nama dalam cerita ini harus kami samarkan. Kali ini kita akan membahas salah satu kota gaib di Indonesia. Selamat datang di kisah kota gaib Wentira. Lulus SD, Jalil pindah kembali ke kampungnya di salah satu daerah di Palu, Sulawesi Tengah. Karena harus mengikuti ayahnya yang memutuskan untuk berdagang di kampung halaman dan menetap di sana. Jalil ini memang asli orang Palu, namun lahir dan besar di Jakarta. Jalil punya kakak perempuan yang kita sebut saja namanya Aisyah. Aisyah dan Jalil jarak umurnya sekitar 5 tahun. Dan saat kejadian ini, saat itu Jalil berumur 20 tahun dan Aisyah kakaknya berumur 25 tahun. Nah, cerita kali ini mengenai Aisyah yang masuk ke dalam kota gaib bernama Wentira. Pasti udah pernah dengar kan cerita tentang kota gaib yang satu ini? Karena memang sudah banyak sekali ya di internet cerita atau versi tentang kota gaib Wentira di Sulawesi Tengah atau kota Palu ini. Aisyah atau kakaknya Jalil ini sempat beberapa kali harus melewati kawasan hutan atau jembatan yang memiliki tugu kuning, yang kata orang-orang itu ini merupakan gerbang masuk dari kota gaib Wentira. Suatu pagi, Aisyah naik motor mau ke rumah temannya. Tiba-tiba, persis tidak jauh sebelum tugu kuning yang katanya merupakan gerbang kota gaib Wentira ini, motornya mogok. Padahal pagi itu sudah sekitar jam 7 pagi, tapi entah kenapa suasananya sepi sekali. Aisyah panik karena dia saat itu sendirian dan dia sama sekali tidak mengerti mesin. Dan saat itu belum ada handphone, jadi dia tidak bisa menghubungi siapapun apalagi keluarganya yang ada di rumah. Di saat Aisyah lagi panik, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang menghampiri dia dan bertanya, "Ada apa dengan motornya?" Lalu Aisyah kaget. Dalam hati, loh, orang ini datangnya dari mana? Perasaan tadi sepi banget. Dan dia nengok ke kiri dan ke kanan, mengira mungkin ada mobil atau motor yang terparkir untuk nolong dia. Tapi ternyata tidak ada. Tapi ya udahlah, Aisyah akhirnya udah seneng banget karena udah ada orang yang mau nolongin dia kan. Dan ketika dia lihat mukanya, kok ternyata tampan. Aisyah sepertinya mulai suka nih. Tapi buru-buru ia menepis pikiran itu. Lalu laki-laki itu bilang, "Ini motornya mogok." Dan Aisyah menjawab, "Iya, gak tahu tiba-tiba ini mogok." Lalu laki-laki itu berusaha untuk membenarkan motornya Aisyah. Lalu laki-laki itu bilang, "Dicoba lagi aja, sepertinya sudah benar." Dan ketika di starter, ternyata benar. Motornya langsung bisa digunakan kembali. Aisyah langsung senang saat itu. Akhirnya mereka berkenalan lah. Dan ternyata laki-laki ini bernama Andi. "Terima kasih banyak Andi sudah menolong saya." Dan Aisyah melanjutkan perjalanan ke rumah temannya. Sepanjang jalan, Aisyah ternyata masih kepikiran sama Andi. Dalam hati,
Aduh, Andi tampan sekali ya. Tapi ya sudah, dia buru-buru pergi ke rumah temannya yang bernama Aziza. Seminggu kemudian, Aisyah ada perlu lagi ke rumah Aziza. Lalu mau tidak mau dia harus melintasi jembatan dan hutan yang sama yang memiliki tugu kuning tersebut, yang dikenal sebagai gerbang dari kota gaib Wentira. Dan lagi-lagi motor tersebut mogok. Aisyah panik dan ia lihat ke arah seberang, ternyata ada laki-laki berdiri yang kemarin ia temui ketika motornya mogok. Kali ini Aisyah ingat, loh itu adalah Andi. Lalu Andi langsung melambaikan tangan dan berjalan mendekat. Mogok lagi ya? Iya nih, kata Aisyah. Kali ini ketika Aisyah lihat Andi agak pucat mukanya. Namun Aisyah tidak berani bertanya saat itu. Dan Andi langsung mencoba untuk membenarkan motornya Aisyah. Dan lagi-lagi Andi berhasil membenarkan motornya Aisyah, dan Aisyah pun melanjutkan perjalanannya kembali. Mungkin Aisyah terus berpikir tentang Andi hingga malam harinya Aisyah bermimpi dan dia melihat ada sosok Andi dalam mimpinya. Akhirnya mereka ngobrol banyak di mimpi itu. Aisyah seneng banget, di situ Andi terlihat ganteng sekali katanya, dan dia baru sadar bahwa sepertinya dia memiliki rasa suka nih sama Andi. Lalu Andi mulai bertanya ke Aisyah mengenai apakah ia sudah memiliki pacar atau belum. Dan Aisyah menjawab, ia belum memiliki pasangan, ia sedang jomblo karena sudah berapa kali dihianati. Tiba-tiba ia terbangun, tapi ia merasa mimpi itu seperti real sekali, dan dia merasa happy dan bahagia sekali saat itu. Dan esok malamnya Aisyah bermimpi lagi tentang Andi, dan terus menerus sampai akhirnya seminggu berturut-turut. Pada hari ke-7 mereka ngobrol panjang lagi sampai Andi akhirnya bilang, Aisyah, aku ini bukan manusia. Aku berasal dari kota Wentira. Aisyah kaget dalam hatinya, baru dia menyadari bahwa oh, pantas ada yang aneh dari wajahnya Andi. Dia juga flashback kenapa Andi selalu berada di daerah yang sama ketika motornya mogok. Dan tiba-tiba Andi bertanya, Aisyah, apakah kamu mau menikah denganku? Aisyah langsung kaget, merasa tidak siap. Tapi di sisi lain dia juga sudah terlanjur jatuh cinta sama Andi ini. Lalu ia menjawab, mau untuk dinikahi Andi. Lalu Andi bilang, ya sudah, kamu pulang dan pamit sama orang tua. Nanti kamu kembali lagi, kita bertemu di Tugu Kuning, nanti akan saya jemput. Tapi ada satu hal yang kamu harus tahu, Aisyah. Ketika kamu memutuskan menikah denganku, kamu tidak akan pernah bisa kembali lagi ke dunia. Lalu Andi menghilang dan Aisyah terbangun. Karena galau, Aisyah akhirnya bercerita nih sama Jalil adiknya. Mereka memang hanya berdua kakak beradik kan. Dan Jalil kaget saat itu. Dan dia bilang sama kakaknya, gila kau kak, jangan aneh-aneh. Bisa jantungan nanti ayah dan ibu dengar semua ini. Lagian dari awal, memang kakak gak ingat kalau Tugu Kuning itu dipercaya orang bahwa itu adalah gerbang gaib kota Wentira. Dan memang kakak tidak bisa melihat bahwa pasti ada yang aneh dari wajahnya. Dia pasti tidak memiliki belahan di antara bibir dan hidungnya, kak. Itu adalah ciri-ciri orang Wentira. Udahlah kak, lupakan saja. Masih banyak laki-laki lain di dunia ini yang mau dengan kakak. Sambil Jalil ngeloyor pergi saat itu. Dan sejak saat itu Jalil lihat Aisyah jadi sering melamun dan jadi gak konsen membantu usaha berdagang ayahnya.
Sampai satu pagi Aisyah pamit pergi ke rumah Azizah lagi. Tahu-tahu udah sampai malam Aisyah gak pulang-pulang. Panik keluarga lalu menghubungi Azizah dan ternyata menurut Azizah Aisyah tidak kesana hari ini. Langsunglah ayah ibunya menghubungi polisi dan saudara-saudara mereka untuk membantu mencari Aisyah. Ketika lagi panik, tiba-tiba Jalil teringat cerita Aisyah dan curiga kalau jangan-jangan Aisyah ini ke Tugu atau kota Wentira. Lalu Jalil bercerita mengenai semua kisah Aisyah dengan Andi. Seketika semua orang lemas, apalagi ayah dan ibunya yang langsung histeris dan nangis-nangis. Mereka mencari, menghubungi semua teman dan kerabat. Mereka berpencar dan salah satu rombongan mereka menyusuri jalan yang ditempuh Aisyah, dibantu oleh warga sekitar juga. Dan tiba-tiba mereka menemukan motor Aisyah ada di pojokan hutan sebelum Tugu Kuning. Sepertinya sengaja diletakkan di sana dan disembunyikan oleh Aisyah. Tapi Aisyah tidak ditemukan di mana-mana. Lalu singkat cerita, keluarga mulai menghubungi orang pintar. Dan setelah diamati di terawang oleh orang pintar ini, ia mengatakan bahwa Aisyah sudah dibawa oleh warga Wentira dan sukmanya sudah tidak di dunia lagi. Saat itu mereka tambah histeris, terutama ibunya. Dunia terasa runtuh, apalagi Jalil merasa paling bersalah saat itu karena dia tidak mencegah ini semua terjadi. Seharusnya Jalil bisa lebih perhatian ke Aisyah. Itu yang ia sesali. Dan beberapa hari kemudian ketika Jalil memutuskan ke kamar kakaknya, dia menemukan diary Aisyah dan membaca paragraf terakhir di tulisannya. Ayah, ibu, aku memang baru bertemu Andi. Tapi entah kenapa, dia berbeda dengan semua laki-laki yang pernah aku temui. Dia sosok yang aku cari selama ini. Aku telah dibawa Andi ke kotanya. Itu serasa mimpi, tapi ini nyata. Aku bahagia. Kalau suatu saat aku tidak kembali, mohon relakan aku, ayah, ibu. Maafkan Aisyah. Jalil langsung menangis sejadi-jadinya. Hancurlah perasaan semua orang saat itu. Dan sejak saat kejadian itu, ibunya jadi sakit-sakitan karena terus memikirkan Aisyah, dan Jalil pun harus merawat ibunya sambil membantu usaha bapaknya juga. Sampai suatu saat ibunya pun meninggal dunia dalam kesedihan kehilangan anaknya Aisyah. Jalil harus kuat menghadapi semua, terutama bertahan untuk hidup dengan membantu ayahnya. Jalil bercerita bahwa sampai saat ini jasad Aisyah kakaknya tidak pernah ditemukan. Dan akhirnya mereka semua harus rela kehilangan Aisyah dan kepergian ibunya. Pesan moral dari cerita kali ini adalah ketika kita dihadapkan pada satu pilihan keputusan, bijaksanalah dalam mengambil keputusan tersebut. Karena bisa jadi karena keegoisan kita, akhirnya orang yang kita sayangi harus menanggung kesedihan seumur hidupnya. Demikian cerita mata kali ini. Sampai bertemu di cerita mata berikutnya.